Realitanya kurangnya kesadaran pada ibu hamil tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan, dengan harapan meningkatnya pemahaman ibu hamil dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan, karena dapat berdampak pada berat badan bayi lahir prematur, berat badan bayi lahir rendah dan bayi prematur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pada ibu hamil dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Ini adalah manfaatnya bagi peserta: meningkatkan kemampuan inovasi dini di peserta ajar untuk kemajuan instansinya. Yang kedua, menciptakan dasar dan acuan sebagai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan prinsip aneka. Yang ketiga, menjadi prabudi yang mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik serta perangkat dan pemersatu bangsa yang memiliki integritas dan profesional. Bagi puskesmas Kalikidu dan ibu hamil sendiri, yaitu menumbuhkan sistem pelayanan yang berstandar dan menerima dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, yaitu dapat meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas Kalikidu khususnya di Poligigi. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan pemahaman ibu hamil dalam memelihara dan merawat kesehatan gigi dan mulut. Kedua, yaitu deskripsi unit kerja. Ini adalah deskripsi unit kerja puskesmas Kalikidu. Pertama, visi puskesmas yaitu tercapainya masyarakat sehat secara mandiri dan di wilayah kerja puskesmas Kalikidu. Misi puskesmas yang pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Tata nilai yaitu Kalikidu: K. Komitmen dan kreatif. A. Adil dan amanah. R. Loyalitas. I. Ikhlas. T. Tertib dan transparan. I. Inovatif. D. Disiplin. Dan U. Unggul. Tugas pokok fungsi sebagai prabudi yaitu yang pertama, melakukan persiapan ruang pelayanan, persiapan instrumen atau alat, persiapan bahan, obat, dan persiapan sterilisasi. Yang kedua, menyiapkan dokumen, melakukan pencatatan dan pelaporan harian. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan. Yang keempat, melakukan transferring alat dan bahan teknik gigi. Yang kelima, menyusun rencana atau jadwal penyuluhan. Yang keenam, membimbing sikat gigi pada individu atau kelompok. Yang ketujuh, memberikan konsultasi kepada tenaga kesehatan lain. Yang kedelapan, menyusun kemajuan permintaan alat, bahan, obat bulanan. Dan yang terakhir, melakukan inventarisasi alat, bahan, atau obat. Di bab 3 yaitu rancangan aktualisasi. Pertama, gagasan isu. Isu yang diambil yaitu kurang optimalnya ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan. Gagasan pemecahan isunya yaitu optimalisasi dengan media pijat atau lubang balik. Kegiatan-kegiatannya yaitu ada 9 kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, konsultasi dengan rekan kerja. Yang ketiga, konsultasi dengan bidan dan PJUKM terkait jadwal ibu hamil. Yang keempat, membuat soal tugas dan proses. Kelima, membuat rancangan media pijat. Keenam, melakukan penyuluhan pada ibu hamil. Ketujuh, melakukan pemeriksaan. Kedelapan, evaluasi kegiatan. Kesembilan, menyusun laporan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala puskesmas selaku mentor. Dengan tahap kegiatan, menghubungi
desa dan penanggung jawab UKM dengan tahap kegiatan mengatur jadwal, yang kedua menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan, yang ketiga meminta saran dan persetujuan dengan hasil membuat konsultasi dan foto kegiatan. Yang keempat yaitu membuat soal kritis dan proses. Tahap kegiatannya yaitu pertama merancang konsep soal, kedua konsultasi, yang ketiga membuat jawaban dan mencetaknya. Output atau hasilnya yaitu soal kritis proses dan foto kegiatan. Yang kelima, membuat rancangan media flipchart. Tahap kegiatannya yaitu mencari materi, yang kedua meminta saran, yang ketiga konsultasi dengan mentor, yang keempat mencetak flipchart dengan hasil desain flipchart dan foto kegiatan. Yang keenam, melakukan penyuluhan pada ibu hamil. Dengan tahap kegiatan mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua membagikan kritis dan proses, yang ketiga melakukan penyuluhan dengan hasil atau output daftar hadir foto kegiatan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan. Pada tahap kegiatan ini yaitu mempersiapkan alat, menyiapkan masker dan handphone. Yang ketiga, mencatat kasus yang ditemukan dengan output hasil yaitu foto kegiatan. Yang keenam, evaluasi kegiatan. Dengan tahap kegiatan, hasil pretest dan proses, hasil pemeriksaan ibu pada ibu hamil. Dengan hasil output atau hasil pretest dan proses, yang kedua pemeriksaan pada ibu hamil. Yang kesembilan yaitu laporan aktualisasi. Dengan tahap kegiatan mengumpulkan data dan bukti, yang kedua konsultasi dengan mentor, yang ketiga meminta persetujuan, dan keempat menyusun laporan dengan output atau hasil kegiatan. Selanjutnya bab keempat, pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Ini adalah yang pertama, konsultasi dengan mentor tentang rancangan yang akan kita lakukan, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020. Yang kedua, konsultasi dengan rekan kerja. Setelah konsultasi dengan mentor, saya melakukan konsultasi dengan rekan kerja atau dokter gigi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020. Yang keempat, yang ketiga, konsultasi dengan bidan desa dan PJUKM. Di sini konsultasi dengan bidan desa dan PJUKM untuk jadwal kegiatan kelas ibu hamil. Ini jadwal kegiatan kelas ibu hamil. Yang kedua, yang keempat, membuat soal tes dan post-tes yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020. Yang kelima, membuat rancangan media flipchart yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020. Selanjutnya, penyuluhan pada kelas ibu hamil yang dilakukan di 2 desa. Yang pertama dilakukan di desa Maten, yang kedua di desa Darukan. Pada tanggal yang di Maten pada tanggal 19 dan yang di Darukan pada tanggal 21 Februari 2020. Setelah itu pemeriksaan pada ibu hamil. Setelah dilakukan penyuluhan, langsung dilakukan pemeriksaan pada ibu hamil dan dicatat. Setelah itu dilakukan perekaman data. Yang ketujuh, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan pada ibu hamil di 2 desa tersebut dan hasil pretest dan post-tesnya. Hasil evaluasi, hasil pretest dan post-tes pada 2 desa dengan jumlah 12 ibu hamil. Setelah dilakukan penyuluhan menggunakan media flipchart yang semula rata-rata 69,1%, sekarang menjadi 81,6%. Dari hasil di atas menggambarkan pentingnya pelaksanaan penyuluhan pada ibu hamil menggunakan flipchart. Selanjutnya hasil pemeriksaan. Dari
beresiko hamil